Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Indah Nur Apipah dengan NPM 212151515. Pada video kali ini saya juga akan membahas mengenai latihan soal ulangan akhir semester kelas 7 part 2. Nah, oke, kita langsung saja ke videonya dan kalian simak sampai habis ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal UAS Matematika kelas 7 part 2. Oke, kita langsung saja pada contoh soal yang pertama, yaitu Andi menabung uang sebesar 1.600.000 di bank. Setelah 9 bulan, uangnya menjadi 1.672.000 rupiah. Persentase bunga per tahunnya adalah, nah, di sini kita sudah ketahui bahwa Andi menabung 1.600.000 rupiah di bank. Kemudian setelah 9 bulan, uangnya itu bertambah menjadi 1.672.000 rupiah. Nah, maka berapa persentase bunga per tahunnya? Nah, kita bahas. Bunga yang diterimanya itu, jadi kita tinggal kurangi 1.672.000 dikurangi 1.600.000. Nah, hasilnya itu 72.000. Nah, ini bunga yang diterimanya. Kemudian bunga selama 1 tahun itu sama dengan 12. 12 itu adalah banyaknya bulan pada 1 tahun dibagi 9. Nah, di sini sudah ada 9 bulan. Dikali 72.000. 72.000 itu bunga yang diterima. Maka hasilnya itu 96.000. Nah, dalam 1 tahun ini. Kemudian persentase bunga per tahunnya itu sama dengan 72.000 dibagi 1.600.000 dikali 100%. Maka hasilnya itu 6%. Maka persentase bunga per tahun yang didapat Andi yaitu sebanyak 6%. Lalu kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu dua suku berikutnya dari barisan bilangan 20, 17, 13, 8 adalah, oke, kita bahas. Nah, ternyata didapatkan pola bilangan yaitu negatif 3 setiap ke 20 ke 17, kemudian negatif 4 ke 17, dari 17 ke 13, kemudian negatif 5 dari 13 ke 8. Nah, ini kan terlihat peraturan ya. Negatif 3, negatif 4, negatif 5, maka pasti ke barisan berikutnya itu akan posisinya itu negatif 6 sama negatif 7. Nah, jadi kita tinggal kurangi saja. 8 dikurangi 6 itu 2. Kemudian kita tulis di sini 2. Kemudian 2 dikurangin 7, maka hasilnya negatif 5, seperti itu. Nah, jika kita menemukan soal yang seperti ini, kita harus mengetahui dulu pola bilangan pada barisan tersebut. Apakah setiap barisan itu selisihnya 3 atau 2, atau bisa saja dikali 2 atau dikali 3. Nah, kita harus mengetahui pola bilangan pada barisan bilangan tersebut untuk mengetahui suku berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu diketahui barisan aritmatika dengan suku kedua yaitu 46 dan suku kelima itu 34. Nah, jumlah 25 suku pertama barisan itu adalah, nah, di sini kita ketahui bahwa U5 itu 34. Maka A ditambah 4B sama dengan 34.
Kemudian U2 itu 46, maka A ditambah B sama dengan 46. Nah, kita menggunakan cara eliminasi, di mana kita mengeliminasi A ya. Jadi, A dikurangi A itu kan 0 ya. Kemudian 4B dikurangi B itu 3B. 34 dikurangi 46 itu negatif 12. Maka B sama dengan negatif 12 dibagi 3 itu hasilnya negatif 4. Nah, untuk di sini B sudah didapatkan yaitu negatif 4 ya. Kemudian kita mencari A-nya. Kita menggunakan U2 agar lebih mudah ya. Jadi A ditambah B sama dengan 46. A ditambah B-nya itu disubstitusikan ya. Karena B itu negatif 4, maka ditambah negatif 4 sama dengan 46. Maka A sama dengan 46 ditambah 4 itu hasilnya 50. Maka A itu adalah 50. Nah, kita di sini mencari jumlah 25 suku pertama. Nah, untuk rumus jumlah barisan aritmatika itu adalah SN sama dengan setengah N dalam kurung 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, yang ini. Nah, maka kita cari S25 sama dengan setengah dikali 25 N dalam kurung 2 dikali 50 yaitu A yang ini ditambah 25 dikurangi 1 dikali negatif 4 B yang B ini. Maka S25 sama dengan setengah dikali 25 dalam kurung 100 dikurangi 96. S25 sama dengan setengah dikali 25 dikali 4, maka S atau jumlah 25 suku pertama yaitu 50. Lalu kita masuk ke contoh soal yang keempat. Diketahui fx sama dengan 6 dikurangi 3x. Jika fa sama dengan negatif 12, maka nilai A adalah, kita bahas. Di sini kita sudah ketahui bahwa fx itu adalah 6 dikurangi 3x. Nah, di sini kita mencari nilai A ya. Dan kita ketahui bahwa fa sama dengan negatif 15. Nah, maka fa sama dengan 6 dikurangi 3a sama dengan negatif 15. Maka negatif 3a sama dengan negatif 15 dikurangi 66 dikurangi 6 sama dengan negatif 21. Maka A sama dengan negatif 21 dibagi negatif 3 itu hasilnya 7. Maka nilai A yaitu 7. Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir yaitu penyelesaian dari sistem persamaan X dikurangi 3Y sama dengan 1 dan X dikurangi 2Y sama dengan 2 adalah X dan Y, maka nilai 2X dikurangi 5Y adalah, kita bahas. Nah, di sini kita ketahui ada dua persamaan ya, yaitu X dikurangi 3Y sama dengan 1 dan X dikurangi 2Y sama dengan 2. Maka kita bisa menggunakan sifat eliminasi ya. Nah, di sini kita mengeliminasi X. Maka X dikurangi X itu 0, negatif 3 dikurangi negatif 2 yaitu negatif Y. Kemudian 1 dikurangi 2 yaitu negatif 1. Nah, maka Y sama dengan negatif 1 dibagi negatif 1 hasilnya 1. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa Y-nya itu adalah 1. Nah, untuk mencari X, saya menggunakan persamaan yang kedua yaitu X dikurangi 2Y sama dengan 2. Nah,
maka X sama dengan 2 ditambah 2Y. X sama dengan 2 ditambah 2 dikali 1 itu substitusi dari yang ini. Karena kita sudah ketahui bahwa Y-nya itu 1, maka X sama dengan 4. Nah, di sini ditanyakan 2X dikurangi 5Y adalah kita tinggal substitusikan saja ya X dan Y. Nah, karena sudah diketahui bahwa Y itu 1 dan X itu 4, maka 2 dikali 4 dikurangi 5 dikali 1, maka hasilnya itu 8 dikurangi 3, hasilnya itu 3. Maka nilai dari 2X dikurangi 5Y itu hasilnya 3. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Selain itu, kalian juga harus sering belajar dan juga menghafal meskipun tidak ada ulangan, agar kalian dapat memahami materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.